Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyuhu wa khaliluhu wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita dihimpun dalam majelis ilmu. Semoga niat dan usaha kita dalam thalabul ilmi ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu ini termasuk amalan yang mudah karena modalnya cuma duduk dan telinga tidak perlu disangga untuk bisa mendengar. Dan fadilahnya besar sekali. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasunahu illa hafat alaihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man inda. Tidaklah orang berkumpul di rumah Allah, masjid, ia membaca ayat Allah, mengkaji ayat Allah, kecuali akan dipayungi oleh malaikat, kemudian dipenuhi oleh rahmat, turun kepada mereka ketenangan. Dan Allah menyebut mereka di depan makhluknya yang ada di sisinya. 4 fadilah thalabul ilmi, terutama jika dilaksanakan di masjid. Semoga 4-4-nya kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Terutama rahmat dan ketenangan. Kita akan kaji hadis Nabi di Sunan Baghawi atau Syama'il Imam Baghawi, hadis ke-224. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaihi hadatsana Tahir bin Ali qala amba'ana. Bagi yang bisa lihat di layar, kalau ana itu maknanya amba'ana ya. Qala amba'ana Muhammad ibn Ibrahim, qala amba'ana Abdullah ibn Muhammad bin Ja'far, qala amba'ana Abu Asim, qala akhbarana. Kalau ana itu akhbarana Muhammad ibn Ahmad Abu Yusuf As-Saidalani, qala akhbarana Al-Fayyad bin Muhammad an Muhammad ibn Ishaq an Hisham ibn Urwa an Abi. Ini mungkin sekitar 12 sanad. Ini para ulama hadis kalau nyebut sanad ini diteliti satu-satu ya, bukan nyebut nama doang. Ini satu-satu, orangnya kayak apa, lahir tahun kapan, meninggal kapan, gurunya siapa, tingkat kecerdasannya seperti apa, dihafal. Kalau sudah disebut dengan sahih, ini kan sahih, ada tulisan sahih, itu berarti satu-satu sudah diteliti. Dan satu-satu dia bersambung dengan atasnya. Nggak main-main kerja mereka. Kita orang belakang tinggal nerima hasilnya aja enaknya. Itu aja juga ngaji udah gak mau, padahal juga modal kuping doang ya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Urwa an abihi, yakni Urwa ibn Zubair, berarti dari Zubair ya, Urwa ibn Zubair. Jadi ada Urwa ibn Zubair, ada Abdullah ibn Zubair, terus ada namanya Mus'ab ibn Zubair, itu keluarga Zubair, itu keluarga petarung. Masih dekat dengan Aisyah, masih keluarga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Imam Baghawi dengan sanadnya yang panjang tadi sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ibta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jazuran min a'rabi biwasaqin min tamar. Nabi membeli jazur, apa itu? Binatang ternak sembelihan. Jazur itu sembelihan. Min binatang sembelihan. Min a'rabiyyin biwasaqin min tamar. Dari seorang badui biwasaqin min tamar adz-dzakhira. Dibayar dengan satu ausuk. Segitu sak bejana ya. Sekarang ukurannya masih sekitar satu kintal gitu. Sak ausuk gitu atau wasak. Min tamarid dzakhira, dari korma simpanan.
Jadi Nabi itu di awal tahun atau di waktu tertentu itu nyimpan korma untuk setahun. Cara Nabi menafkahi keluarganya. Bukan kayak para petani sini ngikutin Nabi kan, dia tani nanti hasilnya disimpan setahun. Nah, yang untuk makan misalnya 1 ton, nah, yang 2-3 ton dijual. Nabi juga gitu, nyimpan korma setahun. Makanya disebut dengan tamar adz-dzakhirah, korma simpanan yang bisa dipakai kalau misalnya tidak ada apa-apa, nggak ada gandum, nggak ada daging, nggak ada apa, itu makanya ini. Yang pernah Aisyah bercerita pernah berlalu di rumah Rasul selama 3 bulan itu tidak pernah nyala api, berarti tidak masak. Terus sahabat bertanya, kalian makan apa? Kita makan 2 perkara hitam, yakni air sama korma. Udah air korma aja 3 kali itu, air korma. Pernah 3 bulan. Rasulullah begitu hidupnya, umatnya ini berlimpah-limpah. Tapi hasilnya jauh banget ya. Pernah nggak bawa ibu lapar gitu? Rasul pernah berlalu 3 bulan berturut-turut, dan itu bukan sekali 2 kali. Faja'a bihi ila manzilihi, maka Nabi datang ke rumahnya. Faltamasat tamar falam yajidhu fil bait. Nabi mencari korma simpanan dan ia tidak mendapatkannya di rumah. Entah gimana, nggak diceritakan oleh Aisyah. Pokoknya korma simpanan nggak ada. Qala, rawi berkata, fa kharaja ilal a'rabi, maka Nabi keluar kepada A'rabi. Faqala, ya Abdullah, inna ibta'na minka jazurak hadha biwasakin min tamrid dzakhira wa nahnu nara annahu indana falam najidhu. Hai Abdullah, hai hamba Allah, kata Nabi kepada Badui, kami tadi mau membeli darimu binatang sembelihan ini dengan 1 ausuk, 1 wasak dari korma simpanan, dari korma simpanan kami. Kami kira itu ada di rumah. Ternyata kami nggak dapat. Ya berarti kan batalkan ya. Faqala al-Arabi, ini Badui ngomong, wa gudra, ya nipu gitu. Fawakazahun nas, maka orang-orang langsung melompat. Kalau mereka berkata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taqulu hakadha, yakni para sahabat berkata, kamu kepada Nabi berani berkata begitu? Qala da'u, kata Nabi, biarkanlah. Ini kisah Rasul seorang manusia yang disebut oleh di surat Al-Furqan ya. Orang-orang Quraisy juga mencoba untuk mengingkari Rasul dengan membangun logikanya. Bagaimana seorang Rasul ya'kulut ta'a wa yamshi fil aswaq, ma li hadzal rasul ya'kulut ta'a wa yamshi fil aswaq. Bagaimana seorang Rasul ini makan makanan dan berjalan di pasar. Dia punya mimpi Rasul itu kayak malaikat, enggak makan dan tidak berjalan di pasar. Tapi Rasulullah memang dipilih oleh Allah dari jenis manusia, ya dia makan, dia ke pasar, dia menikah. Itu sudah hikmah Allah. Dipilihnya Rasul dari jenis manusia, bukan jenis malaikat, juga bukan jenis jin. Padahal manusia adalah yang paling lemah dari sudut fisiknya. Nabi belanja, ya tadi sudah tahu kisahnya, dan kemudian tidak mendapatkan yang dipakai bayar. Kalau kondisi normal, ya batal, ya udah nggak jadi ya Pak, ya udah selesai. Toh masih di majelis akad, kan masih. Tapi Badui ini rupanya punya sikap lain. Wah gudra, wah nipu. Ya kalau kita nipunya mana? Belum diambil barangnya dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW kemudian memaafkannya, suruh biarkan. Ya kalau enggak bisa remuk nih Badui ini. Sahabat-sahabat udah ngeloncat kan. Pelajaran pentingnya ya, bahwa akad, jika dalam majelis akad
dan salah satu pihak tidak memenuhi, maka batal akadnya, dan itu tidak disebut menipu. Contoh ya, siapapun, misalnya kita mau beli sarung, begitu, Pak beli sarung berapa nih? 60.000, 55, ya boleh. Loh Pak, sorry, tadi perasaan dompetku di sini kok nggak ada, batal ya? Ya udah, simpel kan? Karena masih di majelis akad. Atau dibalik, Pak ada sarung, ada berapa? 60, 55 ya sarung itu kan? Gajah duduk, sorry ya nyebutin merek. Ya, bentar ya. Dia akhirnya kemarin masih banyak di sini dibuka. Loh Mas nggak ada. Coba cari-cari deh. Ya udah kayaknya tahu deh kemana nih bocah. Ya udah ya, sorry. Ya, simpel kan? Jadi salah satu pihak jika tidak bisa memenuhi kewajibannya, ya berarti batal akadnya. Dan itu tidak disebut menipu. Kenapa? Tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, karena masih majelis akad, maka salah satu pihak pun boleh membatalkan. Seandainya bukan karena dia tidak mampu, tidak ketemu yang dipakai bayar yang dijual, kemudian Pak sorry Pak nggak jadi, boleh karena masih di majelis akad. Kecuali udah ditransaksi deal, terus keluar dari majelis akad, sudah pulang atau sudah di parkiran masing-masing, Pak batal, ora iso. Gitu. Kecuali karena aib ya. Kalau aib, makanya khiyar itu ada dua, ada khiyar majelis, ada khiyar aib. Kalau itu adalah orang tetap dibolehkan untuk tidak meneruskan akad selama masih di majelis akad. Nah, atau khiyar aib, orang dikasih pilihan untuk membatalkan akad karena ada aib, karena ada celah dari produk atau celah dari pembayaran. Pak sorry, cek bapak nggak bisa aku tuker, balik tanahnya sini. Kan aku sudah bawa ke bank kemarin. Nah, khiyar aib itu 3 hari. Pak barangnya nggak bisa dipakai, balik ya, ya balik. Meskipun sudah keluar karena ada cacat. Tetapi faktanya pelajaran nomor 2, Badui punya pandangan lain. Dianggap tadi sudah ngomong nggak jadi dianggap itu nipu, dan ini adalah salah satu bentuk su'ul adabnya seorang kepada Rasulullah SAW yang oleh para sahabat tidak diperkenankan. Cuman karena di Badui ya, sebagaimana judulnya di atas, Nabi itu memaafkan dan mengetahui situasi orang sekitarnya. Ini Badui, tidak diajari akhlak, nggak diajari etika, nggak ngerti hukum, maka sikap demikian Nabi memaklum. Jadi kalau namanya Arabi zaman dulu memang orang tidak berpendidikan, karena yang berpendidikan namanya Madani. Madinah itu orang berpendidikan karena sudah mulai kenal dagang. Badui yang ngertinya berternak sama bercocok tanam, itulah hidupnya. Mirip Badui dalam lah kalau yang ada sekarang. Nah Arabi itu ya taunya begitu, cenderung memang keras, cenderung spontan, tidak pakai aturan. Sampai sekarang ada lucon-lucon kecil kalau di Mekah itu orang Badui kan sebagiannya kan masih ya tidak mau dibalikin ke kota dan juga tidak mau tinggal di rumah-rumah permanen. Tetap aja masih sebagian masih tinggal di tenda-tenda. Bagi yang mempertahankan dinamikanya, kalaupun punya rumah juga rumah alam mereka, yuk bata ditumpuk aja tanpa macam-macam, bata ditumpuk. Sebagian di Madinah pun juga masih ada sebagian di tengah-tengah padang pasir sana. Di Mekah apalagi. Nah mereka tuh kalau keluar ke kota, meskipun saya belum pernah ketemu, beberapa orang menceritakan, oh di lampu merah, ya dia menerabas saja. Meskipun dia udah bawa kendaraan. Begitu sama polisi, dulu kata nih, sebelum kalian lahir, kami ada di sini. Kenapa kalian bikin pasang-pasang? Siapa yang ngatur harus merah berhenti? Enggak ada. Maaf. Jalan aja, polisinya yang angkat tangan kalau ketemu sama Badui. Jadi kondisi Badui yang tidak berpendidikan dan belum mendapatkan pengajaran yang baik, mungkin juga belum sampai agama ke mereka dengan sempurna, bersikap demikian, Nabi memahami, kemudian Nabi memaafkan. Ini yang terus harus kita kembangkan, memahami
motif, motivasi, situasi orang sekitar kita sehingga melahirkan sikapnya. Ini di masjid nih, urusan bangun kan banyak. Oh gini, gitu. Kalau orang arsitek pasti begini, orang sipil pasti begini, orang keuangan pasti ngerem. Kalau nanti tentara beda lagi urusannya. Itu situasi itu harus kita pahami, sehingga nanti kita bisa bersinergi dan kolaborasi. Belajar dari baginda Nabi, semua sahabat nyaman dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang salah, yang benar, itu bisa dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Nabi bisa ngomong mereka? Salah satu akhlak yang Rasul contohkan adalah i'tidar, mengetahui motif, situasi sahabatnya sehingga Nabi memaafkan mereka jika terjadi situasi yang sama. Nah, di kita ini sebenarnya insya Allah level kesalahan agak terbatas sebenarnya, karena sebagian besar sudah terdidik. Yang beda adalah area kita atau ranah kita itu sedikit longgar terhadap perbedaan. Macam-macam punya sikap kan, kalau dalam bahasa umum setiap kepala punya pikirannya. Even dalam urusan ibadah gitu. Jadi ini kita harus paham motif. Ada yang ketat, super ketat. Ada yang longgar, super longgar. Ada yang nggak ngerti aturan, sholat aja. Gitu. Bahkan bisa jadi ada yang nggak tahu najis. Namanya orang macam-macam. Hendaklah kita bisa memahami. Gitu. Kalau yang motifnya tidak tahu berarti dikasih tahu. Kalau motifnya karena belum mendapatkan pembudayaan akhlak kayak Nabi, dimaafin, nanti diajarkan di tempat yang lain. Kalau motifnya udah punya pendapat, ya sudah, berarti kita longgar, berarti ada perbedaan yang harus dilonggari. Kita tidak pernah boleh lagi dengar orang satu masjid tidak bisa memahami sahabatnya apapun kondisinya, karena kita ini masih sama-sama muslim. Dan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faqad wajabat lahu al jannah. Yang beriman bahwa ada hari akhir pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi tidak boleh apapun alasannya, mohon dilonggarkan dadanya dan pikirannya ya. Kita tidak boleh masa berpuluh-puluh tahun enggak selesai-selesai. Kalau ngikut pengajian saya kemarin hari Jumat kemarin ya di online, saya mengatakan begini. Kalau ada perbedaan pandangan, mulai abad 2 sampai sekarang kok nggak selesai, itu maknanya sama-sama kuat. Dah gitu aja. Karena kalau yang sudah tumbang-tumbang, contohnya Mu'tazilah, tumbang kan, hilang pandangannya. Karena memang tidak clear, nggak kokoh. Contohnya lagi, Jahmiyah hilang aliran sesat itu. Jabariyah hilang. Itu yang di konteks ideologi ya. Tapi kalau kayak di fikih-fikih yang muktabar gitu emang kuat. Sehingga khusus masalah fikih, kalau ada tindakan kaum muslimin dan tindakannya itu ada rujukannya di fikih 4 atau lebih luas lagi fikih 20, ya Bapak nggak tahu fikih 20 itu apa aja, pokoknya 20 aja ya. Saya sih ngitungnya 20. 26 juga boleh, terserah kita masukin imam siapa aja kan boleh. Karena mazhab itu kan bukan hanya 4, mazhab kan puluhan. Cuman yang 4 itu yang terkenal. Maka awas rumusnya, tindakannya dapat dibenarkan. Apa? Tindakannya dapat dibenarkan. Bukan benar, karena nanti dicari yang benar kan. Tapi tindakannya dapat dibenarkan. Dan tidak boleh dipersalahkan atau diingkari. Pak nggak boleh, oh nggak boleh. Kita ngomong gitu nggak boleh. Pak ini nggak boleh, oh nggak boleh itu. Paham ya? Ini kan antum soalnya tata caranya masing-masing kan? Biarin aja nggak apa-apa. Kita harus pahami motif masing-masing orang. Ada yang suka puritan, ketat sekali sampai detail gitu. Waktu sujud harus tangan dulu, ini rapet. Ada yang udahlah jalan aja. Terus gimana Ustaz? Insya Allah. Allah Maha Rahman Maha. Ada sebagiannya mulai dari rumah itu sudah sunnah, keluar kaki kanan, masuk masjid berdoa, sholat, cari soft pertama, rapet, puritan, betul, bagus, puritan kan, pure, bagus. Tapi ada, udahlah relax aja, insya Allah.
macam-macam. Pusing di depan, malu, nggak enak, belakang aja. Ada gitu nggak? Kayaknya bapak nih suka di belakang. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Dan itu hikmah. Bahkan kalau antum perhatikan nanti kalau kita lebih dewasa lagi, diberikannya setiap manusia itu pilihan ibadahnya, itu adalah hikmah. Lah kalau semua orang berebut shaf pertama dan tidaklah mau nggak ada satupun yang mau shaf kedua, ketiga, keempat. Bayangin masjidnya ada di mana akhirnya? Melebar, nggak boleh membelakang. Dia mau bayarin nggak apa-apa. Emang demikianlah Allah itu. Atur setiap hambanya punya cabang. Biasanya ada yang kurang di sini, bagus di sini. Ada orang yang bagus ibadahnya, tapi muamalahnya kurang bagus. Ya pok lah. Ada yang ibadahnya kurang-kurang, muamalahnya masya Allah bagus banget. Sama keluarganya bagus banget. Demikianlah setiap orang dikasih kelebihan oleh Allah masing bisa dipahami. Kecuali mungkar bawah ya, mungkar nyata ke masjid bawa minuman, nah itu baru perkara lagi. Dan lain sebagainya, nah itu baru. Tapi selama tindakannya, makanya ini perlu saya mengatakan kepada jamaah yang tinggal di kota, meskipun kita beragamanya baru, katakan new taubater ya, new taubater, petobat baru. Meskipun kita baru taubat, tapi karena kita tinggal di kota, pastikan belajar fikihnya langsung yang fikih perbedaan madhab. Loncat langsung. Kenapa loncat? Agar kalian bisa memahami saudara Anda. Kalau Anda fikihnya satu, liar mah. Loh kok jadi begitu ya? Makanya dia pusing sendiri dianya. Makanya bagi new taubater, karena loncat tidak mungkin, berarti harus mempercepat pendidikannya. Akhirnya nanti, oh gitu toh. Paham ya? Belajar dari baginda Nabi. Orang Badui yang bersikapnya sekasar kayak gini, Nabi bisa memahami. Oh ya namanya juga Badui. Oh namanya juga teman baru semangat-semangatnya, Masya Allah semua disalahin. Gak apa-apa, dengerin aja, gak apa-apa. Gitu. Namanya juga lagi semangat-semangatnya. Ntar kalau udah semangatnya kurang juga gak apa-apa. Sama dengan Ustadz gitu. Ada Ustadz yang baru datang dari Timur Tengah, wah gak apa-apa, namanya juga baru. Ntar kalau udah lama juga mulai bijaksana sendiri. Udah standar di mana-mana. Atau dibalik, orang ini longgar banget, oh ya, mungkin lagi ini. Ntar kalau sudah umur 50 juga ketat-ketat sendiri, ngerti nggak? Ada orang itu rute beragamanya itu Pak, kenceng dulu baru longgar. Ada longgar dulu baru kenceng. Ada yang moderat dari awal. Masing-masing orang itu memang beda-beda beragama. Kenceng dulu baru longgar karena capek juga kenceng. Dari awal longgar dulu. Lama-lama kenceng, begitu umur 50 mulai kenceng dia karena sudah mulai ngerti bahwa dia sudah bakal mati kan, cepet kan, mulai kenceng dia. Dan lain sebagainya. Ya, ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga dari hadis ini, betapa cepatnya sahabat membela Rasulullah. Ini menarik. Sementara sahabat juga diizinkan oleh Rasulullah membelanya dan Nabi juga tidak mengingkarinya. Betul ya? Sementara Nabi menyuruh mereka membiarkan Badui. Pas ya? Kalau tindakan sahabat ini keliru, pasti diingkari Rasulullah. Itu cara bacanya. Fikih sunnah itu enggak gampang. Tapi kalau sahabat dibiarkan nanti menyakiti Badui, nanti Baduinya yang. Jadi sahabat diakui tindakannya, tapi diarahkan tindakan yang tepat. Pembelaan kepada Nabi itu kewajiban kaum muslimin. Bahwa Nabi memaafkan urusan Nabi. Paham ya? Kewajiban kita kepada Nabi adalah membela Rasulullah. Wa tu'azziruhu wa tunassiru wa tuwaqiru, mendukung, memuliakan, menolong. Itu cabang iman ke-15. Jangan dibalik. Nabi maafin, Nabi lo nggak maafin. Weh, beda konteks. Urusan Nabi maafin, urusan Nabi, lo bukan nabinya. Paham ya kira-kira? Lo umatnya, kewajibanmu membela Rasul sallallahu alaihi bahwa Nabi kemudian memaafkan, urusan Nabi bukan urusanmu. Sahabat gini, udah maafin aja, Nabi juga maafin, biarin aja. Badui maki-maki Nabi, kan Nabi maafin juga. Badui nggak apa-apa, gua maafin. Lo siapa? Paham ya? Kewajiban kita ke Nabi membela Rasulullah. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqir.
cabang iman ke 15. Bahwa Nabi memaafkan itu urusan Rasulullah. Nah, implementasi di kita gimana? Nanti ada case-case tertentu. Membela Nabi. Kemudian nanti kesimpulan dimaafkan karena kita ngikuti dua hal. Ngikuti sikap sahabat membela Nabi, karena itu tetap di cabang iman ke-15. Ngikuti Nabi memaafkan orang yang berbuat salah padanya, sama-sama harus kita ikuti. Jadi harus membela, kemudian case tertentu dimaafkan, case tertentu dituntut, tergantung case-case-nya. Karena sebagiannya dibiarkan oleh Nabi SAW. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi jangan sampai nanti ketemu ekstrim. Ada beberapa orang, ini orang kok nggak maaf kayak Nabi. Nabi aja maafin kok, kalian nggak maafin. Itu kayak orang pemaaf aja, padahal dia diambil duitnya aja marah-marah. Ada orang yang sok pemaaf tentang Nabi diambil kehormatannya, sok pemaaf. Padahal dia diambil duitnya marahnya tak terkira. Diambil proyeknya marahnya tak terkira. Padahal cuma proyek berapa ratus juta aja. Atau sebaliknya, membela Nabi membabi buta tanpa kebijaksanaan juga menjadi perkara. Pelajaran penting ya. Yang terakhir, cara menafkahi keluarga itu Nabi memberikan contoh demikian, yakni ada namanya tamar adz-dzakhirah, kurma simpanan. Ini para ulama tidak menjadikannya itu sebagai sebuah sunnah wajibah, sunnah yang wajib. Jadi dalam memahami sunnah itu kan apa saja yang datang dari Nabi, betul ya? Baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat. Sunnah bukan hanya apa yang dikerjakan. Paham ya? Sering Nabi ngerjain enggak? Itu pertanyaannya enggak clear. Misalnya ada sebuah tindakan, Nabi ngerjain enggak? Itu pertanyaannya enggak cerdas. Karena untuk menjadi dalil hukum tidak hanya yang Nabi kerjakan, ada yang Nabi katakan, ada Nabi yang tetapkan. Contoh gini, qobliyah maghrib, itu Nabi enggak ngerjain, tapi itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi membiarkan sahabat mengerjakan itu. Dan Nabi menyaksikannya. Kunna nusalli ba'dal asri wa Rasulullah SAW yang duruna falam yanhana. Kami sholat ba'da asar, maknanya qobliyah maghrib maksudnya. Dan Nabi melihat kami dan Nabi enggak melarang. Nabi enggak ngerjakan. Tapi sunnah enggak? Sunnah. Makanya akhirnya para ulama yang demikian itu disebut dengan sunnah ghairu muakkadah, enggak terlalu ditekankan. Jadi jangan apa-apa Nabi ngerjain enggak? Nabi ngerjain. Itu pertanyaan indah baik tapi enggak ilmiah. Karena menyulitkan di dalam penetapan hukum. Jadi pertanyaannya yang kalau antum mau benar tuh, supaya benar tapi ilmiah dan keren, ada dasar hukumnya enggak? Ngerti enggak? Jadi balik, setiap ada perbuatan yang kita meragukan kebenarannya, pertanyaannya ada dasar hukumnya enggak? Bukan Nabi ngerjain enggak? Kalau dikit-dikit Nabi ngerjain, nanti kamu akan kebocok kalau ketemu orang yang piawai. Yang pertama, waktu Abu Bakar mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, Nabi tidak ngerjain, tapi itu benar. Kenapa? Ijma sahabat. Karena dasar hukum itu bukan hanya Nabi, dasar hukum itu ada Quran, terus Nabi. Nabi itu perkataannya, perbuatannya, sifatnya, ketetapannya, terus macam akhlaknya, dan setelah itu ada ijma. Kenapa pada ijma? Kenapa nggak berhenti di Nabi? Nabi yang memberikan cover, tidaklah umatku bersepakat kepada kesesatan. Nabi yang mengcover, jadi istilahnya Quran mengcover sunnah, karena Quran pula yang nyuruh kita ngikuti Nabi, betul ya? Atiullah wa atiur Rasul. Nabi mengcover ijma, Nabi mengcover qiyas, Nabi mengcover dalil hukum yang lain. Makanya perlu orang hadis itu belajar usul fikih. Kalau nggak ada usul fikihnya, ruwet nanti ngambil keputusan hukumnya. Itu sedikit keluar dari tema ya. Itu membuat kita itu rumit. Tapi itulah kisah ya. Rasulullah SAW sholat qiyamul lail diceritakan oleh Aisyah kan 11 rakaat. Itu hadis Aisyah. Yang ngomong bukan Nabi, yang ngomong Aisyah. Nabi ngerjain. Sip ya.
Yang kedua, oleh Ibnu Abbas diceritakan Nabi sholatnya 13. Nah ini Ibnu Abbas. Jadi dua sahabat ceritanya beda. Ada kemungkinannya apa? Jangan-jangan Ibnu Abbas menghitung ba'diyah maghrib, ba'diyah isya dihitung, bisa jadi. Atau para ulama mengatakan 2 rakaat yang cepat, kan kalau sholat malam itu 2 rakaat pertama cepat, jangan yang lama, cepat, baru nanti lama gitu. Jadi kayak orang ngegas gitu loh. Satu dulu baru gitu. Jangan langsung gitu, enggak gitu. Bukan kayak orang di balapan. Lama dulu. Jadi 2 rakaat pertama itu ringan, cepat. Tapi yang menarik nih, Umar ibn Khattab itu sholat 23 rakaat, betul ya? Aisyah di situ, ada nggak Aisyah di situ? Aisyah di situ, Ibnu Abbas di situ, sahabat semua dari situ. Kok nggak mengingkari? Kalau itu mungkar diingkari, itu namanya ijma' sahabat. Jadi ada hadis Aisyah, hadis Ibnu Abbas, ada ijma' sahabat. Makanya para ulama ketika melihat begini ini kesimpulannya, oh berarti Nabi tidak memaksudkan batasan jumlah rakaat. Kalau dibatasi pastilah Aisyah mengingkari keputusan Umar karena sahabat masih ada di situ. Itu cara berpikir hukumnya. Tidak mungkin ada mungkar di Madinah di masjid Rasulullah SAW. Apapun namanya, bid'ah kata apa. Sehingga Imam Malik imam yang paling tahu sunnah Nabi, karena lahir di Madinah, besar di Madinah, meninggal di Madinah, imamnya orang Madinah, tetap menyetujui sholat tarawih di masjid Rasulullah itu 23. Bahkan beliau Imam Malik mengatakan boleh lebih daripada itu, 69. Makanya di Mekah ada 31 ketemunya, betul. Di mana ada 30, 120 dulu ditambah 11 nanti kalau pas qiyamul lail. Itu cara memahami hukum. Nah, saya kembali ke bab ini. Nabi, sebentar sebelum ke bab tamar ya. Jadi sunnah itu kan ada perbuatan, ada perkataan. Kalau ada perbuatan yang tidak dikerjakan Nabi, tapi ternyata ada dasar setelah sunnah, ada dasar hukum setelah sunnah, bisa nggak? Bisa. Tetapi memang harus diakui dasar setelah sunnah itu akhirnya ada dinamika di dalam penetapannya. Nggak di mana. Karena nggak ada sunnahnya kan, terus gimana? Tapi kalau ada penetapan, kok ijma semua, apalagi ijma sahabat ya, atau ulama setelahnya, itu maknanya berarti firm, nggak berubah. Contoh, Abu Bakar mengumpulkan mushaf Quran dalam satu mushaf, ditulis satu mushaf. Rasul nggak melakukannya. Makanya kalau pertanyaannya Rasul melakukannya enggak? Pertama kali yang dituduh bid'ah Abu Bakar. Karena Nabi tidak mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Karena Nabi masih membiarkan Quran ditulis di pelepah kurma, di tulang dan seterusnya. Setelah perang Murtad, 70 sahabat mulia itu wafat yang hafid Quran. Abu Bakar khawatir jangan nanti Quran pada hilang, ditulislah di satu mushaf. Para sahabat ijma boleh. Mereka tidak menyebut Abu Bakar melaksanakan bid'ah, lebih karena Rasul tidak melakukannya. Bukan begitu cara berpikir agama. Jadi cara berpikirnya yang keliru sehingga nanti para perkara benar jadi disalahkan. Cara berpikirnya, makanya kalau belajar hadis harus belajar usul fikih. Qadarullah saya orang hadis, jadi paham betul orang hadis berpikirnya kayak apa. Sehingga sering akhirnya perkara yang benar dipersalahkan gara-gara Rasul nggak mengerjakan, padahal nggak gitu cara berpikirnya. Kalau begitu bahaya, banyak hukum yang tumbang nanti. Abu Bakar keliru, Umar keliru, Utsman keliru. Utsman mengumpulkan mushaf menjadi 6 mushaf, Rasul nggak melakukannya. Lebih lagi dibarisi mushaf itu, dikasih baris. Zaman Utsman belum ada barisnya. Itu semua para ulama ijma boleh dan tidak menganggap itu bid'ah meskipun Nabi tidak melakukannya, karena tidak begitu cara berpikir penetapan hukumnya, paham ya? Makanya nanti kalau kita belajar hukum ada namanya adillah asyari, dalil-dalil syariah. Mulai dari pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ijma, keempat qiyas, kelima
istihsan. Keenam, istishab. 7, masoleh mursalah. 7, qaulus sahabi. Berikutnya syar'u man qablana. Berikutnya amalu ahlil Madinah. Rentetannya banyak sekali. Kalau ada hukum ini gimana, ini gimana. Termasuk yang paling keren itu perbuatan orang Madinah itu jadi hukum, gitu. Karena orang Madinah itu mendapatkan keberagamaan dari ayahnya yang tinggal di Madinah. Dari ayahnya yang bisa jadi itu sahabat. Kan Madinah itu kan gak kemana-mana kan. Makanya kalau kita pusing waktu penetapan di mana nih tangan diletakkan, kan dada itu mulai dari sini sampai pusar itu dada, lebar kan dada itu. Secara bahasa dada itu lebar. Bukan hanya di tengah. Tapi orang Madinah meletakkannya harus di tengah. Ya di tengah berarti. Karena tindakan orang Madinah itu menjadi dasar hukum. Kalau tindakan orang Bintaro sama sekali nggak kehitung. Itu contoh ya. Nah kembali ke bab kita. Rasul SAW melakukan namanya tamarud dakhira. Rasul itu memang cara menafkahi keluarganya gitu. Tapi yang menarik, para ulama sahabat tidak memahami bahwa tindakan Nabi ini menjadi keputusan hukum. Bahwa setiap laki-laki wajib menyediakan nafkah setahun. Nggak gitu cara berpikir. Makanya nanti sunnah itu ada cara. Apakah tindakan Nabi itu dimaksudkan sebagai tindakan syariat atau tidak dimaksudkan sebagai tindakan syariat? Apa itu tindakan yang bersifat duniawi? Kayak Nabi menyimpan tamar simpanan. Apakah setiap laki-laki wajib mengikuti Nabi? Cara menafkahi berarti harus tahun. Nyahok lah loh, kalian lah gaji sebulan sekali setahun. Nah, paham? Makanya tindakan Nabi tamarud dakhira ini belum pernah dipahami oleh para ulama dan termasuk para sahabat. Itu harus dicontoh oleh laki-laki menafkahi keluarganya demikian, menyediakan korma setahun, berarti harus uang setahun, belanja setahun. Wah seneng lah mak, ini mah belanja setahun gitu. Seneng gak Bu ya? Kalau ibu-ibu pasti dorong ini yang sunnah Ustaz. Tetapi ingat, ada satu kaidah menarik. Tindakan Nabi, meskipun tindakan Nabi itu tidak dimaksudkan sebagai tindakan syariah, tapi kalau kita mengikutinya karena kita nyintai Nabi, itu termasuk sunnah. Paham ya? Nabi melakukan tindakan duniawi. Contohnya Nabi milih pakaian, Nabi milih beberapa jenis makanan ya. Jenis makanan Nabi kan kayak ada air, ada korma, ada daging ya, yang jelas bukan nggak ada daging kerbau, nggak ada daging kambing, minum air susu juga susu kambing. Ini namanya tindakan yang tidak dimaksudkan sebagai tindakan syariat. Makanya hampir tidak ada ulama mengatakan minum susu kambing sunnah, nggak gitu. Itu mubah, tetap hukumnya. Karena kalau minum susu kambing sunnah, minum susu sapi makruh. Mau dimakruhin. Kalau makan korma itu sunnah, maka makan nasi makruh. Nah, sunnah itu khusus pas puasa, khusus. Kalau yang di luar puasa, ya udah mubah aja. Jadi kalian nggak makruh kalau nggak sampai makan gitu. Paham ya? Tapi ini kaidah yang paling bawah. Tindakan Nabi yang profan itu istilahnya yang tidak dimaksud sebagai tindakan syariah. Kok kita mengikutinya karena alasan mahabbah, mencintai Nabi, ngikuti persis kayak Nabi, kayak Ibnu Umar tuh contohnya. Itu ngikuti persis, bentuk jenggotnya, jalannya, semuanya mau ngikuti persis. Itu dianggap sunnah. Jadi kita mau minum air susu kambing, kenapa? Nyuntuh Nabi, aku suka sama Nabi. Sunnah. Tapi alasannya itu mahabbah. Bukan pertindakannya. Kalau tindakannya bahasan orang fikih, bisa dipahami ya. Aku mau ini deh, mau berbaju yang kayak Nabi, sunnah. Tapi alasannya apa? Mahabbah. Bukan kasus hukumnya. Kasus hukumnya macam-macam itu. Itu para ulama sudah membelah-belah. Bisa dipahami insyaallah. Gitu. Oke. Nah, tamarud dakhira ini kami ulangi lagi, bagi laki-laki dan umat Nabi nyari nafkahnya itu longgar. Ya terserah, yang penting cukup aja. Bahkan dalam bab menafkahi
agama ini tidak memberikan aturan baku, tapi hanya aturan pokok. Yang penting kasih makan, kasih tempat tinggal, kasih pakaian, kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang tumbuh karena keadaan. Makan apa aja isinya terserah, disepakati. Berapa kali per hari terserah, disepakati. Yang penting istrimu dan anakmu nggak lapar aja. Itu clear. Cuman memang dalam praktek di lapangan kejadiannya kelihatannya justru yang tereksploitasi itu laki-laki kelihatannya. Karena ibu-ibu itu punya rumus harta gini, hartaku. Betul Bu ya? Ibu-ibu di mana sekarang? Belakang ya? Oh di atas. Hartaku, harta. Terus hartamu, hartaku. Ini mah namanya eksploitatif. Itu penjajahan secara formal. Dan bapak-bapaknya juga senang dijajah. Yang benar hartaku, benar. Tapi di dalam hartamu, hai suami, ada hakku. Itu yang benar. Bukan harta suami jadi harta istri. Itu mah eksploitatif. Karena akad nikah itu bukan akad harta. Akad nikah itu akad menghalalkan hubungan badan. Kalau akad harta itu namanya jual beli, apalagi ijarah, musyarakah, itu akad harta. Kalau akad nikah itu akad menghalalkan hubungan badan. Nah, tetapi ada konsekuensi harta dari hubungan badan ini namanya mahar dan nafkah. Paham ya? Jadi harta suami. Gitu. Tapi istri punya hak atas harta. Makanya kalau tidak dikasihkan boleh ngambil tanpa izin. Wong haknya kok memang kok. Suami pelit. Maka dia boleh ngambil hak. Nah, kata pelit urusannya bukan perasaan, itu standar. Pelit itu adalah tidak memberi sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah pas kebutuhan, meskipun kecil itu bukan pelit. Nah, wah mas mah pelit nggak beliin aku mobil, itu bukan pelit, itu namanya tahu harta. Paham ya? Pelit itu tidak memberikan hal yang wajib. Di atas yang wajib, kalau melebihi batas namanya berlebihan. Di bawah batas namanya pelit. Pas batas namanya sedang. Makanya ada seorang sahabat dilapor kalau istrinya, ya Rasul, suamiku pelit. Rasul ngambil, itu memang di bawah batas. Contoh gini, seorang istri makannya per hari itu 50.000 misalnya. Bu, makanmu 50.000, makan anak-anak kali 4 berarti berapa tuh? 200.000. Berarti makan 250.000. Nah, ternyata berarti per bulan berapa tuh? 750.000, 7,5 juta ya. 7,5 juta. Ternyata dikasih 3 juta, itu pelit. Paham ya? Tapi kalau dikasih, nih mas, nih bu, untuk makan 7,5 juta. Ya mas pelit, masa ngepas? Itu bener, sedeng namanya. Kalau 7,5 dikasih 20 juta, itu nih berlebihan, itu suami bodoh. Setuju enggak? Enggak. Setuju enggak? Enggak. Setuju enggak. Jadi ini bab nafkah suka apa beliat. Dan apa beliatnya lagi nanti pas ngewaris. Masya Allah saya udah ulang-ulang itu. Karena berulang saya ngewaris, berulang pula ketemu kasus harta. Karena rumah juga nggak jelas rumah siapa. Jadi seluruh dinamika yang benar nih ya Bapak, kita kan sama-sama lagi nih ya. Sama-sama lagi nih. Seluruh yang ada di rumah mulai dari yang fisik sama non fisik itu semuanya harus dari suami. Itu nggak enaknya jadi suami. Kau pikir enak apa jadi suami? Makanya jangan kawin lagi. Enak apa? Gitu. Makanya kenapa wanita itu kalau keluar wajib izin? Karena 2 hal. Yang pertama wajib dijaga keamanannya. Karena kau dulu serahin sama bapaknya ke kau. Dulu yang jaga bapaknya. Nah sekarang yang jaga kita. Makanya harus ada mahram. Yang kedua ada konsekuensi budget. Keluarkan budget. Makanya harus izin. Karena kalau nggak ada budget, ya berarti nggak bisa. Ini mirip. Anda kan kerja. Punya atasan, tiba-tiba Anda ke Surabaya, terus telepon, bos aku Surabaya, kirim tiketnya, yang nyuruh siapa? Paham? Tiba-tiba seorang wanita keluar, ngeng gitu, mas aku ke Bandung, tolong kirim,
enak aja. Yang nyuruh siapa ke Bandung? Ya kan aku pingin. Ya biayain sendiri, nggak tanggung saya. Paham? Itu karena setiap tindakan anggota keluarga yang kanan, yang kiri, yang bengek, yang apa itu kewajiban suami mendanai. Kau pikir istri itu wajib apa? Enggak wajib apa-apa, enak jadi wanita itu. Makanya kalau ada bilang Islam menghinakan wanita, sini tak culek matamu. Karena hanya Islam yang membuat wanita mulia. Dia tidak diwajibkan apa-apa di rumah. Bahkan Imam Malik ngomong kayak gini, wanita tidak wajib masak, tidak wajib membersihkan rumah, tidak wajib ngapain. Dia wajib cuma dua, ngelayani suaminya, nggak mau taat sama suaminya. Enak nggak Bu? Oh, ibu-ibu nggak ngerti aja ilmu ini, akhirnya pada mau masak. Tapi gara-gara begitu bapak dieksploitasi, kan diambil duitnya semuanya. Tapi nggak punya. Udah sekali dimuliakan betul. Dia ratu di rumah. Dimuliakan betul, nggak kesentuh. Kalau ada seorang wanita, kemudian tiba-tiba dia kalau ngerjain itu nggak mampu, suami wajib menyediakan pembantu untuk wanita itu. Karena ada jenis wanita yang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau nyetrika lecet, kalau masak langsung apa gitu. Kalau apa ngepel apalagi langsung pusing, itu wajib. Dia akan ulangi lagi. Jadi masalah nafkah di Islam di pokoknya aja, termasuk contoh dari Nabi ini juga jatuhnya diberikan contoh, diikuti bagus sebagai sebuah mahabbah ke Rasulullah, tapi jatuh hukumnya itu mubah. Kita lanjut. Kelihatannya tidak bisa lanjut ya, udah jam 6.05. Mungkin saya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar saya coba mengulangi pertanyaan ya. Yang benar bismillah atau bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Benar dua-duanya. Jadi basmalah itu ada dua sigot namanya, dua bacaan. Yang paling simpel bismillah. Itu sudah dianggap membaca basmalah. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Itu juga namanya basmalah. Jadi yang sunnah itu membaca basmalah. Sigotnya dua, bisa bismillah cukup, bismillahirrahmanirrahim. Mirip ta'awud. Ta'awud itu ada 3 sigot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafathi wa nafathi. Nah, itu namanya sigot-sigot ta'awud. Nah, sama dengan sigot-sigot bismillah. Bisa dipahami ya insyaallah. Jadi boleh dua-duanya, boleh bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Iya. Jadi banyak kes pas Ramadan Nabi itu betul. Salah satunya seorang badui ngelihat hilal. Dan Nabi menyetujui. Ini bab persaksian hilal itu memang karena demikian Nabi memperlakukan sehingga persaksian satu orang pun jika dia memang orang yang bisa dipercaya diterima. Itu. Agak beda persaksian di hal-hal yang lebih kritis, kayak masalah pembunuhan dan lain sebagainya. Kelihatannya masalah hilal ini atau bulan ini sesuatu yang secara budaya tanpa ada perhatian yang lain. Ya ada orang lihat, ada orang nggak lihat. Dan lihatnya bahkan kalaupun tidak dipersaksikan selama dia memang dipercaya bisa diterima sebenarnya. Cuman akhirnya dalam praktek sejarah karena sudah mulai munculnya kebohongan, akhirnya dipersaksikan atau disumpah. Kenapa kok ada tambahan hukum? Ini yang proses berhukum. Rasul enggak. Karena zaman itu orang tidak mengenal kebohongan. Zaman itu saya mengatakan itu karena 2 case. Yang pertama sejarah para sahabat dan badui yang tidak mengenal bohong, enggak mengenal bohong dia. Itu pertama. Yang kedua adalah pernyataan dari ahli sosiologi yang mengatakan bahwa masyarakat yang tidak menulis dan tidak membaca dia jujur. Sementara semakin bisa baca dan semakin bisa nulis, mulutnya semakin tidak bisa dipegang. Yang dipegang catatannya, betul kan? Jadi teori sosiologi itu. Jadi masyarakat yang tidak baca nulis, mulutnya bisa dipegang.
Karena satu-satunya bisa dipegang mulutnya. Makanya dulu kan pegang mulutku. Zaman dulu ya, bapak-bapak kita kalau misalnya, Pak aku minjem beras, nanti mau punya gawe, bayarnya kapan? Habis gawe. Bener nih, pegang mulutku. Suruh megang mulutnya. Emang bisa dipegang mulutnya. Nah, jadi zaman itu karena jujur, jadi akhirnya tidak perlu persaksian, bahkan tidak perlu sumpah. Tapi setelah ada situasi berbeda, namanya ilah itu, ilah hukum. Kenapa sekarang disumpah? Bahkan sebagian harus disaksikan, karena sudah mulai muncul kebohongan. Dan itu mungkin dalam penetapan hukum sesuatu yang zaman Rasul tidak lakukan, karena situasi berbeda akhirnya dilakukan. Kayak di penetapan hadis kan akhirnya diminta persaksian. Apakah benar kau menyaksikan dari mendapatkan dari Rasul demikian? Wallahu a'lam. Ya memang Nabi membunyikan man shalla 12 raka'a fi kulli yawmin wa laila bana lahu baitan fil jannah. Itu hadis seingat saya hasan. Seingat saya hasan. Karena rawahu Tirmidzi kalau enggak salah. Apakah kalau tidak qabliyah ba'diyah yang tertib bisa mendapatkan fadilah ini? Saya ragu karena tafsir syarah para ulama tentang 12 rakaat itu adalah yang sudah dijelaskan itu. Qabliyah subuh, qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, terus ba'diyah maghrib, qabliyah ba'diyah. Bukan di full di depannya. Jadi 12 rakaat itu yang sunnah rawatib muakkadah. Itu yang dimaksud 12 rakaat itu. Sehingga jika bukan yang muakkadah, kelihatannya bukan dimaksud oleh hadis itu. Meskipun dhahir hadis itu 12 rakaat. Bisa aja di 2 rakaat sama 4 ditambah itu 4 ya, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, udah 8 sama 10 ditambah qobliyah asar. Meskipun sama-sama 12 rakaat, tapi kelihatannya itu tidak dimaksudkan. Jadi ada namanya syarah hadis, penjelasan hadis. Maksud Nabi 12 rakaat apa? 12 rakaat atau ghairu muakkadah. Para ulama mengatakan isna asyar itu adalah sunnah rawatib yang muakkadah, bukan yang hanya 12 rakaat yang nanti nyampur dengan ghairu muakkadah. Wallahu a'lam. Begini Ustadz, ada kisah, ada seorang istri yang merasa suaminya itu memberi nafkah kurang dari cukup. Kalau zaman sekarang 20.000, 30.000 per hari dengan 3 anak, biaya sekolah makan mungkin jauh dari cukup Ustadz. Kemudian suaminya ini kerjanya tidak tetap. Ketika ada seseorang yang menawari untuk kerja yang tetap dengan hasil yang lumayan, dia pikir-pikir dulu gitu. Jadi kerjanya sekarang serabutan. Nah itu bagaimana sikap si istri seharusnya. Dan satu lagi yang paling penting adalah suaminya ini untuk sholat saja masih diingatkan oleh istrinya. Begitu Ustaz. Jadi apa yang harus diambil oleh si istri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari jamaah di Zoom. Mungkin habis itu Ibu ya. Ini sebentar. Ada pertanyaan dari Zoom. Saya jawab dulu ya. Pertanyaannya begini. Ada keluarga suaminya itu kerjanya nggak tetap, serabutan gitu, sehingga tidak nafkahnya itu di bawah standar kemampuan nafkah. Udah kayak gitu, sholatnya juga nggak tegak. Gimana sikap istri kepada itu? Yang pertama, mohon bantu suaminya untuk menyempurnakan agamanya, dibantu, didorong, supaya tidak terjadi kemaksiatan di anggota keluarga. Karena ninggalkan sholat itu dosa besar ya, jangan dianggap remeh. Ninggal sholat itu dosa besar. Jangan anggap dosa besar itu zina sama membunuh saja. Meninggalkan sholat, satu sholat itu dosa besar. Ya, semoga Allah jaga kita. Yang kedua, kalau ibu berkemampuan, tolong bantu suaminya untuk memenuhi nafkahnya, membantu suami. Nanti terserah ibu mau akadnya, nanti kalau udah punya duit terserah mau dihutangkan, mau dihibahkan, sedekahkan, itu bab terserah. Baik seorang wanita membantu suaminya memenuhi nafkah karena kelihatannya tadi nggak mampu. Jika faktanya sudah diingatkan kok sholatnya nggak tegak dan kau bantu tetap nggak cukup, terus gimana baiknya?
Nomor 3, kalau kondisinya tidak berubah, maka sabar lebih bagus. Kalau nggak mampu, boleh cerai. Itu terakhir. Karena suaminya sudah melakukan hal yang memang boleh untuk digugat cerai. Pertama, tidak tegak sholatnya. Yang kedua, tidak melaksanakan kewajiban ngasih nafkah atau nggak mampu ngasih nafkah. Boleh wanita meminta cerai. Nah, semoga solusi keempat tidak terjadi ya. Kalau masih bisa diupayakan, dibantu, semoga Allah mudahkan. Silakan Bu, silakan yang di atas. Ada 3 pertanyaan ya, mungkin bantu ngulang. Yang pertama, kalau kita datang sholat, terus kita sudah ketinggalan 1 rakaat tadi. Tapi padahal kita punya kebiasaan qobliyah. Maka yang sikap yang tepat langsung ikut sholat jamaah dan nanti menyempurnakan kurangnya. Setelah selesai sholat, Anda boleh mengqadai qobliyah duhur yang tadi, selama memang sudah istiqomah. Kalau belum istiqomah enggak. Jadi yang mengqadai itu bagi yang sudah terus-menerus selalu qobliyah duhur. Nah, karena alasan tertentu enggak jadi qobliyah, boleh diqadai. Tapi kalau memang jarang, ya enggak berhak qadha. Lu juga jarang. Ada bagaimana masbuk, enggak masbuknya juga jarang, datang langsung ngedeprok gitu. Jadi bagi yang istiqomah, seandainya ada hal tertentu yang membuat dia tidak jalan, itu boleh qadha. Diqadai ba'da sholat duhur. Jadi nanti ada qadha qabliyah, kemudian langsung ba'diyah. Saya pahami ya Bu ya, insyaallah. Yang kedua, kalau suami kerja di kapal enggak mampu ya. Pertama, pastikan memang tidak mampu betul dengan pertimbangan orang yang ahli, kayak orang kesehatan. Bapak nggak mampu betul, bahaya kalau sholat, kayak puasa. Bukan nggak mau ya, atau bukan karena kemenyek, gitu. Sehingga kalau memang betul nggak mampu, maka baginya nanti wajib mengqadai di hari yang lain. Dikiaskan dengan orang yang sakit, ya. Bukan orang yang tua renta ya. Ada 2, yang sakit sama tua renta. Kalau yang tua renta itu tidak qadha, hanya fidyah langsung. Karena nggak mungkin dia nanti semakin muda kan. Kenapa? Kalau yang sakit karena tua renta fidyah. Kalau yang sakit bukan karena tua itu qadha. Awas jangan paham. Kalau tua renta ya kan nggak mungkin dia muda lagi kan. Ya udah ya fidyah aja. Gitu. Semakin kesana semakin tidak mampu, logikanya gitu. Nah kalau sakit biasa kayak orang yang tidak mampu karena hal tertentu, kepayahan, maka diqadha di waktu yang lain. Cuman kabar buruknya lah, kalau kerjanya setiap hari begitu, kapan qadhanya itu ngerepot. Termasuk supir angkot itu juga pusing tuh. Supir angkot tuh kalau nggak mampu boleh dia qadha, boleh dia nggak puasa, karena sudah kayak musafir. Sehari dari Blok M ke Bintaro itu kan sama saja sampai sini ke Jepara kan. Udah itu berapa puluh kilo itu, dan panas kan, nggak mobil AC kan. Boleh, tapi pertanyaannya rumit. Kalau you Ramadan terus nggak puasa, nang qadhanya kapan? Kan sepanjang hayat you ngangkot, bener nggak kira-kira? Terus gimana? Yaudah puasa aja dah, serah lo lah. Gitu akhirnya. Karena nggak mungkin mengqadha juga, repot. Qadhanya kapan? Ntar kalau pensiun. Nggak mungkin. Jadi yaudah qadha aja lah, minta sama Allah rezekinya yang banyak gitu. Iya. Jadi bagi yang ada di kapal, ya kalau nggak mampu silakan, berarti harus nyari hari yang pas nggak di kapal, berarti pas pulang kan biasanya berapa hari di rumah itu segera qadha. Jangan langsung fidyah, nggak ada fidyah itu karena nggak mampu, qadha. Yang berikutnya, anak yang belum mau sholat, ini memang perlu pendekatan ya, perlu pendekatan. Pasti banyak sebabnya kenapa kok kurang rajin sholat. Apakah dulu kurang keteladanan, termasuk mohon maaf ya, apa waktu dulu lahir nggak didoain, kayak gitu-gitu tuh harus dirunut. Karena terkadang kelakuan anak muncul karena kita juga punya kontribusi kesalahan. Ada salah satu jamaah di sini digituin. Jadi bapaknya entah gimana dulu usia 40 taubat. Nah pada waktu sampai usia 40 kan anaknya tumbuh nih, nggak ngerti ibadah, nggak ngerti sholat, macam-macam. Pas bapaknya taubat mulai rajin sholat, rajin ngaji, TV ditutup, macam-macam lah, biasa. Apa jawab anaknya? Pak, lu kan baru taubat. Sepanjang saya hidup ini kan bapak ngajarin saya sholat nggak bener. Ya ntar juga gua juga taubat Pak kalau sudah umur 40. Nah jangan sampai nanti anaknya jawab begitu, ngerti nggak?
Jadi maksud saya coba dilihat, kenapa anak kok nggak mau sholat? Oh, jangan-jangan kita waktu dulu kecil nggak didik dia, gitu. Nggak ngasih contoh, cuma sholat. Mama gimana? Ya mama mah beda, udah tua. Gitu. Jadi yang pertama coba dicari sebabnya, sampai kita sebabnya ini, kita perbaiki itu. Yang kedua tegakkan keteladanan. Anak sekarang, terutama anak milenial sekarang ini, semakin banyak ngomong semakin nggak ada harganya. Karena anak sekarang pinter-pinter, cerewet-cerewet anak sekarang. Karena emang dari kecil komunikasi udah bagus kan. Lain kayak kita kan nggak boleh ngomong sama bapak kita kan. Banyak ngomong nggak boleh, yang ngomong bapak gitu. Kalau zaman kita jadi anak kan bapak yang dominan di rumah. Semuanya beda. Kita aja nggak boleh buka makanan kalau jadi bapak. Sekarang yang buka siapa? Anaknya, bapaknya belakangan. Anak sekarang pancing dengan keteladanan dan itu sukses betul. Nggak usah ngomong sama anak. Adzan pergi, terus sebelum asar atau sebelum maghrib kita tilawah. Udah tilawah aja. Mereka nanti datang di tilawah. Tapi kalau kebalik kita ngomong nggak teladan, semakin dicengin, ngomong doang. Gitu. Ada sebagian jamaah di sini sana masalah. Sampai ngomong kayak gini. Anaknya datang, terus akhirnya entah gimana, coba dengerin mama. Anak itu gini panjang lebar, ngomong gini, mama ceramahnya udah belum? Ya belum lah. Ya cepet kenapa sih ceramahnya selesaiin gitu. Jadi bener-bener dicengin tuh kalau maknya nasihatin, dianggap berceramah. Jadi yang kedua keteladanan. Nah yang ketiga mohon khusus doain anaknya. Kadang kita orang tua ini bakhil doa terhadap anak, doain. Jadi jangan marah dulu sama anak. Lihat anak bangor banget, anak siapa sih ini? Kan karena bapak juga kan. Doa dulu, ya Allah berikan hidayah anakku. Dan terus doa jangan berhenti doa. Terus yang nomor 4, berikan kalimat-kalimat baik saat alam bawah sadarnya terbuka. Jadi anak-anak itu punya, kalau saya termasuk yang percaya teori alam bawah sadar nih ya. Jadi waktu dia menjelang tidur, bangun tidur, waktu makan, waktu bahagia, waktu sedih, itu bisikin kata-kata baik. Nah, rajin sholat, taat beribadah, rajin kepada Allah. Itu anak gak bantah. Insya Allah nanti anak menjadi seperti yang kalian mohonkan kepada. Itu kan permohonan kepada Allah. Jadi bisikin kata-kata baik, kata-kata yang Bapak Ibu inginkan saat alam bawah sadarnya kebuka. Kapan kebuka? Ada 5 momen. Yang pertama menjelang tidur. Nah itu bagus tuh. Yang kedua waktu bangun tidur. Nah itu bagus tuh. Waktu bangun disayang, didoain, terus bisikin insya Allah anak Umi ini saleh, rajin ibadah gitu. Cepet bangun, lama amat sih bangunnya. Ya jangan gitu, dibentak. Terus waktu bahagia, waktu makan dibisikin. Dulu orang tua kita kalau makan kan nasihatin. Kita sih nggak ngerasa itu nasihatin, masuk di otak. Yang keempat waktu sedih. Nangis karena itu nasihatin tuh. Masuk tuh. Nah, secara umum bahkan sebenarnya waktu pingsan, tapi kan anak kita jarang pingsan kan? Nah, waktu antara kalau dia udah bangun antara jam 3 sampai jam 6, kalau dia bangun itu juga alam bawah sadar kebuka. Makanya orang sholat tahajud macam-macam itu nilai gampang masuk. Kenapa orang cepat ngafalin Quran? Karena memang kebuka maknanya. Jadi masukkan nilai baik masa-masa itu. Semoga nanti Allah mudahkan. Mungkin begitu Bu, kira-kira beberapa. Wallahu a'lam. Cukup? Alhamdulillah kita bisa selesai hadis tentang iktidar Rasulullah. Semoga yang kita kaji berikan jalan kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.